bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilahmu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilahnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilahmu." Akan tapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilahmu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilahmu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang kasih, dalam bacaan Injil ditampilkan belas kasih Tuhan Yesus kepada seorang yang telah sakit selama 38 tahun. Ini nampak bagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus melihat orang itu berbaring di sana. Ini yang melihat, yang punya inisiatif dalam penyembuhan ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memandang, memperhatikan orang yang sakit ini. Karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Kemudian Tuhan Yesus menawarkan kesembuhan
kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Seharusnya kan dijawab ya. Namun tanggapan dari orang yang sakit ini, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ini tanggapannya ya, pandangannya, perkiraannya. Namun demikian Tuhan Yesus ya tetap menyembuhkan orang ini. "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan akhirnya orang ini sembuh dari lumpuhnya. Saudara yang dikasihi, kalau kita perhatikan ya, orang ini ya, secara fisik sembuh ya, dapat berjalan. Namun secara rohani ia menderita. Tidak kita temukan ya ucapan syukur, ucapan terima kasih ya, pujian kepada Allah. Tidak ada. Juga dalam persoalan penyembuhan ini ya, Tuhan Yesus ya, yang dipersalahkan ya, sebagaimana nampak ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini pada hari Sabat, ketika orang-orang Yahudi bertanya ya, siapa yang menyembuhkan ya. "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ini di sini kita mengetahui atas kesembuhannya yang terjadi pada hari Sabat, Yesuslah yang dipersalahkan ya, oleh orang yang telah sembuh ini. Juga lebih lanjut pengkhianatannya ya, terhadap Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh orang yang sembuh setelah tahu kalau yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Ia segera menceritakan kepada orang-orang Yahudi. Dengan akibat orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Yesus. Ini pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus. Maka secara rohani orang ini ya masih menderita ya. Tidak ada penyembuhan yang lebih mendalam. Saudara yang kasih, orang ini mendapat kesembuhan karena ya belas kasih Tuhan Yesus. Maka peristiwa ini juga menyadarkan kepada kita semua bahwa kita pun dalam hidup ini ya kita menerima kemurahan Tuhan, ya, belas kasih Tuhan Yesus ya, atas penyelamatannya. Terkadang sikap kita ya seperti orang yang disembuhkan Tuhan Yesus ya. Terkadang tidak tahu diri ya. Tidak bersyukur, tidak memuji Allah atas rahmat dengan hidup seenaknya. Maka masa Prapaskah sebagai kesempatan kita menyadari akan belas kasih Allah kita, kerahimannya, dan mengundang kita untuk menanggapinya ya, untuk selalu ya, bersyukur dan memuji akan ya, kerahiman Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita yang sungguh luar biasa.